Bukan aku yang pergi, tapi engkau. Aku telah berjanji kepada ayahmu akan mengembalikanmu ke ayahmu. Karena Rasulullah melarang seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Dan aku masih kafir, kata Abu Al-As. Aku belum berislam. Maka dengan penuh tangisan Zainab mengemas barangnya. Dan kemudian oleh Abu Al-As diantarkan sampai pintu kota Makkah. Ada ketidakterimaan dari Zainab ketika dia melihat Abu Al-As begitu ringan melepasnya. Maka dia mengatakan, ahana furaquna alaika ya Abu Al-As. Begitu ringannya perpisahan ini wahai Abu Al-As. Dan Abu Al-As tidak memandang Zainab. Karena Abu Al-As tahu apabila aku memandangnya akan semakin hancur hatinya. Akan semakin rusak perpisahan ini. Maka diantarkanlah Zainab oleh adik dari Abu Al-As bin Rabi. Sampai di kota Madinah, dijemput Zainab oleh beberapa orang sahabat dan diantarkan ke hadapan Rasulullah. Sudah terpisah dalam waktu yang cukup lama. Terpisah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya dalam keadaan dia dilamar oleh banyak laki-laki dan dia menolak semua lamaran itu. Karena dia mengatakan, aku masih menunggu Abu Al-As bin. Dan Abu Al-As bin Rabi di kota Makkah ditawari menikah dengan banyak wanita-wanita cantik. Apa kata Abu Al-As? Tidak ada keinginanku menikah setelah aku meninggalkan Zainab. Subhanallah. Si istri bertahan, si suami juga bertahan. Kisah yang sangat menarik. Subhanallah. Setelah 6 tahun, dan ini bukan waktu yang singkat untuk dua orang yang saling mencintai, Abu Al-As bin Rabi pergi ke negeri Syam untuk membawa barang dagangan orang-orang Makkah. Sepulang dia dari Syam, membawa barang dagangan dan membawa uang, ternyata Abu Al-As bin Rabi tertangkap oleh pasukan kaum muslimin di kota Madinah. Maka barang-barang Abu Al-As bin Rabi dianggap rampasan. Tapi Abu Al-As bin Rabi sempat melarikan diri. Tapi dia bingung. Aku akan lari kemana? Ini kotanya muslimin. Ini kota Madinah, tempatnya orang Islam yang mereka telah mengalahkan kami di perang Badar. Maka subhanallah dalam kisah ini pemirsa, sebagian ahli sejarah mengatakan ketika Abu Al-As mengendap-endap di setiap gang kota Madinah, tanpa sengaja dia mendengarkan suara Zainab. Dia mendengarkan suara yang telah 6 tahun tidak pernah ia dengar. Dan dia tidak melupakan suara itu. Maka dia mendekati pintu rumah Zainab dan dia mengetuknya dengan pelan. Dan itu kejadian di tengah malam. Maka Zainab membuka pintu ketika dia mendengarkan suara Abu Al-As bin Rabi. Begitu bahagia. Dan semua memori indah antara Abu Al-As bin Rabi kembali saat itu juga. Subhanallah. Dia mengingat masa di mana Abu Lahab merayu suaminya untuk menceraikannya. Muncul lagi suasana ketika Rasulullah menawarkannya untuk hijrah sementara dia lebih memilih tinggal bersama Abu Al-As. Dan Zainab mengatakan, Ajita musliman ya Abu Al-As. Wahai Abu Al-As, apakah engkau datang dalam keadaan muslim? La. Bal ji'tu hariban. Akan tetapi aku datang dalam melarikan diri. Lalu masuklah Abu Al-As ke rumah Zainab. Kemudian Abu Al-As menceritakan, Zainab, aku tidak akan mendekatimu. Memegang janjinya di hadapan Rasulullah. La uqaribuki. Aku tidak akan mendekatimu Zainab. Aku berjanji dengan ayahmu untuk meninggalkanmu. Aku di sini Zainab hanya membutuhkan engkau mengatakan kepada ayahmu